upline nanti yang dapat tim yang bagus juga. Ambil pulpen, ambil kertas dan mulai mencatat ya. Aku bakal nanya, teman-teman jawab ya. Aku namanya siapa? Nama panggilannya apa? Sehari-hari aktivitasnya apa? Jadi kalau ibu rumah tangga, tulis ibu rumah tangga antar jemput anak. Kalau kuliah, tulis kuliah ya, ngerjain tugas kuliah. Kalau punya bisnis yang lain, tulis punya bisnis yang lain, bisnisnya apa ya. Dari mana kamu tahu soal Oriflame pertama kalinya? Jadi kalau baca dari sosmed teman, tulis baca dari sosmed teman. Lihat dari statusnya saudara, atau misalnya dapat flyer Oriflame, tulis ya teman-teman ya. Keempat, yang jawab jujur ya. Gimana kamu bertemu dengan upline-mu? Nah, upline ini kan pembuka pintu ya. Kita kenal sama Oriflame ini dari upline. Gimana tuh ketemunya tuh gimana? Ya, coba diceritain ketemunya sama upline tuh gimana? Di momen apa? Di acara? Kesan-kesan apa yang kamu rasakan saat pertama kali gabung? Nah, ini super penting banget. Kesan pertama ya, karena kalau first impressionnya bagus, kesana-sananya juga bagus teman-teman ya. Ini kenapa sih ditanyain begini ya? Nanti aku kasih tahu. Yang keenam, kenapa sih menurut kamu Oriflame ini bagus dan kenapa orang harus gabung? Pendapat kamu, menurut pemikiran kamu apa? Kenapa sih trending yang Oriflame tuh bagusnya ini, atau teman-teman baca di web gitu? Itu jangan contek plek gitu ya. Tapi menurut kita apa? Kan dari banyak poin tuh pasti ada 1, 2, 3 yang berkesan ya. Dan itu jadiin itu pendapat. Pertanyaan ketujuh, biasanya orang tidak mikir sampai sini, tapi kenapa orang harus gabungnya sama kamu? Kenapa? Kenapa? Ya. Jadi ini tuh ngetes ya teman-teman. Kenapa orang harus gabungnya sama kamu? Karena jadi upline tuh ya mesti pede gitu. Kan kita punya tim ya. Tim itu nanti sama kita nih yang ngarahin ya, dibantuin sama upline-upline kita nih yang ngarahin tim itu. Jadi kita juga harus pede gitu. Apa sih kelebihan kita ibadah? Kalau aku dulu begitu aku join Oriflame, bahkan sebelum aku join Oriflame, aku googling ya teman-teman, 3 hari 3 malam gak tidur aku googling apa itu Oriflame, siapa yang udah berhasil, terus Oriflame ini perusahaan mana, Oriflame nih jualannya apa. Aku udah Google dan mengumpulkan informasi. Jadi yang paling berkesan buat aku tentang Oriflame itu adalah bisnisnya bisa diwariskan. Sedangkan ibuku PNS dan aku tidak mendapatkan warisan. Warisan misalnya udah nih pensiun, jabatan dialihkan aku, itu nggak bisa. Tapi di Oriflame itu bisa, dan itu membekas banget di aku ya, dan itu aku ceritakan ke orang-orang. Jadi kenapa kamu harus gabung sama aku? Dari pekerjaan-pekerjaan aku yang dulu-dulu ya, dari pekerjaan orang tuaku bahkan, ini tuh pekerjaan yang enak, gampang, simple, tapi reward tuh bisa seperti orang-orang yang kantoran, bisa seperti orang-orang yang punya bisnis konvensional tuh bisa dengan cara yang jauh lebih sederhana. Ya, udah coba produk apa dan kesan-kesannya gimana ya? Kenapa? Karena penting teman-teman ya. Misalnya kita bilang bisnisnya bagus, tapi produknya kamu pakai nggak? Bisa kejual nggak? Itu juga penting. Prospek kita harus tahu itu. Dari 1 sampai 8, kalau teman-teman udah tulis ya, itulah namanya personal story teman-teman ya. Itu unik deh setiap orang, dan itulah kekuatan kita masing-masing. Jadi personal story-nya Maki dengan teman-teman itu akan berbeda. Dan itulah kelebihanku, itulah kelebihanmu. Kita masing-masing punya cerita unik yang berbeda-beda teman-teman ya. Kekuatan personal story ini yang akan kita ceritakan. Terus yang menurut kita bagaimana? Bukan hanya kita kopas, bukan hanya kita pakai template ya. Mengenal dan mendengar latar belakang prospek. Nah, biasanya tuh suka gini nih ya, cuman gini. Kalau nge-prospek, pokoknya tuh Oriflame tuh bagus ya. Bisa dapat banyak, upline-ku udah kaya, ayo pokoknya ikut gitu. Ini adalah orang-orang yang males ya, teman-teman ya, males ya. Males buat mempelajari dia sedang menjalankan bisnis apa gitu ya.
Dan secara jujur aku harus bilang bahwa ya teman-teman ya harus mempelajari gitu ya, Oriflame ini apa. Bayangin kita mau jadi dokter tapi kita nggak mau sekolah dokter gitu. Kita pengen jadi pilot tapi nggak mau nih sekolah pilot, nggak mau mempelajari tentang pesawat, ya nggak bisa teman-teman ya. Jadi kalau lagi ngobrol sama prospek ini, kalau kita lagi one-to-one gitu ya, dengerin dulu, jadi temannya dulu, cari persamaan dulu ya, bukan langsung jadi pokoknya join ini, pokoknya gini tuh, jangan. Kenapa? Kalau kita nggak tahu sebenarnya latar belakangnya apa, kebutuhannya apa, kita juga nggak bisa loh teman-teman mengarahkan dia. Kita bilang gini, ayo nih di Oriflame tuh ada namanya program mobil gitu ya, mobilnya Wuling ya, mobilnya Wuling nih, bagus nih mobil terbaru, sementara dia udah punya di rumah misalnya. Karena kita nggak tahu, nggak menggali dulu latar belakangnya apa, kebutuhannya apa, kita menawarkannya itu juga sesuatu yang nggak tepat ke dia gitu ya. Kalau Oriflame ini bagus tapi kita nawarin yang nggak tepat ya, dianya juga kayaknya itu bukan deh buat aku ya. Misalnya yang berarti buat kayak aku dulu ya, ibu-ibu yang udah punya bisnis. Uang itu mungkin enggak terlalu teman-teman, tapi aku pengen punya kebebasan waktu gitu ya. Dan ketika aku lihat, oh di Oriflame tuh bisa ya, pagi-pagi antar anak sekolah tuh bisa, weekend tuh menikmati waktu sama keluarga tuh bisa. Nah dari situ aku masuk, tertarik sama Oriflame. Dan itu juga kalau orang paham sama kebutuhan kita apa sebenarnya, itu gampang tuh teman-teman mengarahkannya. Jadi kita taunya dari mana? Dari ngobrol dulu. Jadi banyak-banyak mendengar, yang biasanya orang tuh langsung mau cepet closing, mau cepet orang itu gabung tuh langsung. Pokoknya. Jadi tiap orang itu beda teman-teman ya, bantu mereka punya solusi lewat Oriflame. Apakah ini anak kuliah yang mau bayar uang kuliahnya sendiri, atau anak kuliah yang semua udah ditanggung orang tua tapi dia pengen beli handphone terbaru atau beli laptop terbaru misal dengan uangnya sendiri, atau dia ibu rumah tangga yang lagi nyiapin SPP anak masuk sekolah SMA misalnya ya, atau apa, atau dia ibu bekerja yang dia pengen punya side income 5 juta. Jadi tiap orang itu beda, dan kita ya kalau mau ngeprospek harus tahu latar belakang dulu, dan harus cari-cari tahu sebenarnya kebutuhannya tuh apa dengan banyak mendengarkan ya. Dari satu sesi tadi teman-teman ya, karena kita udah ganti nih mindsetnya, jadi niatnya bantu ya, niatnya menabur benih dan niatnya jadi upline yang baik. Maka kalau kita sudah menabur dan belum closing saat itu adalah tidak apa-apa teman-teman ya. Jadi karena kita fokusnya bukan hanya closing, tapi orang-orang itu kita jaga hubungan baiknya sama kita, dan kita nampilin diri kita di sosial media juga, jalanin Oriflame tapi baik ya, attitude-nya baik, itu akan lebih jangka panjang ya. Mungkin orangnya nggak join sekarang, mungkin nggak besok, mungkin bulan depan, mungkin 2 bulan lagi. Aku juga pernah ada prospek yang 3 tahun mengamati, banyak yang seperti itu, 3 tahun mengamati baru kemudian join. Bayangkan teman-teman ya. Jadi harus punya prinsip seperti petani yang menabur dan menjaga bisnisnya dengan baik ya. Oke, kita lanjut ke part kedua.